Wih, udah nggak sabar ya untuk mulai ya. Ya udah kita mulai yuk bimbingan belajar gratisnya. Yang bisa on cam boleh di on cam kan. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, mau megali apa? Tapi biasanya dipanggil Pak Maul. Nah di sini aku sebagai tentor. Sebentar, ngelek, ya ngelek. Apakah masih ngelek? Suaranya putus-putus. Kalau gini aman? Oh, nge-lag dikit. Oh, aman. Oke. Aman ya? Oh, masih nge-lag. Bentar. Coba aku off cam kan dulu biar nggak nge-lag. Oke, kalau gini aman nggak suaranya? Aman ya suaraku ya? Oke, kayaknya kendala jaringan kalau di on cam kan. Oke, aku ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya teman-teman. Kenalin aku Maulidia, bisa kalian panggil Kak Maul. Hari ini kita akan belajar literasi bahasa Indonesia ya. Kalau kemarin kita belajar literasi bahasa Inggris bersama Kak Anissa, sekarang kita melokal. Kita kembali ke tanah air dengan bahasa ibu kita yaitu bahasa Indonesia. Oke, mau share screen terlebih dahulu. Oke, apakah udah terlihat? Masih loading. Ya, ditunggu sebentar ya. Apakah udah terlihat ya sekarang? Oh, sudah. Oke, hari ini kita akan belajar literasi bahasa Indonesia untuk UTBK SNBT tahun 2025 ini. Nah, oh nge-lag ya? Oh iya, maaf, maaf. Kalau gini aman ya? Oke, kita akan belajar bahasa Indonesia, literasi bahasa Indonesia untuk TBK SNBT 2025. Tolong teman-teman jangan coret-coret terlebih dahulu karena ini ada materinya ya nanti. Oke, kalau ngomong-ngomong literasi bahasa Indonesia, kebanyakan teman-teman ngelihat literasi bahasa Indonesia ini gampang atau susah? Karena banyak yang bilang literasi bahasa Indonesia itu gampang karena bahasa sehari-hari kita. Karena bahasanya juga kita pakai kan sehari-hari. Waduh, banyak yang itu ya. Oke. Oke, tapi literasi bahasa Indonesia ini bukan gampang banget ya, teman-teman. Karena di literasi bahasa Indonesia ini banyak harus konsentrasi yang banyak dan juga harus fokus dan teliti karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang menjebak biasanya jawaban-jawabannya juga banyak yang hampir mirip bahkan kalau kalian nggak fokus atau nggak konsentrasi bisa dihapus dulu ya ininya.
Oke, aku lanjutkan aja. Oke, pelaksanaan UTBK di 2025 ini. Kalian udah tahu kan timelinenya UTBK 2025 itu kapan aja? Nah, di tahun 2025 ini pelaksanaan UTBK itu cuma satu gelombang, teman-teman. Kalau yang di 2024 kemarin kan ada dua gelombang. Nah, sekarang cuma satu gelombang, yaitu jadi 23 April sampai 3 Mei 2025. Jadi, tinggal 93 hari lagi, guys, untuk menuju UTBK tahun 2025 ini. Jadi mohon dipersiapkan sebaik mungkin. Dan jangan lupa registrasi akun siswa, buat akun di SNPMB, jangan lupa. Karena akun SNPMB itu dibuat untuk pendaftaran SNBP dan SNBT. Jadi jangan sampai kelewat ya, jangan sampai melebihi 27 Maret ini. Karena kalau kalian melebihi 27 Maret ini nggak bisa ikut UTBK. Oke, selanjutnya. Nah, di UTBK 2025 ini ada beberapa perubahan jumlah soal dan juga durasi, teman-teman. Nah, bisa kalian lihat ya di sini. Di literasi bahasa Indonesia yang ada warnanya ini, di tahun 2024 itu jumlahnya 25 soal. Terus waktu pengerjaannya itu 37,5 menit. Nah, di tahun 2025 ini berubah, ada ketambahan 5 soal jadi 30 soal, tapi tenang aja waktu pengerjaannya itu ditambah juga 42,5 menit. Jadi kalian mengerjakan satu soal literasi bahasa Indonesia itu kurang lebih harus maksimal 1,40 detikan. Atau paling aman lah satu soal itu 1 menit kalau paling aman. Kalau mau aman ya 10 menitnya nanti bisa dipakai untuk ngoreksi lagi atau ngerjain soal-soal lainnya yang lebih susah atau gimana-gimana. Terus yang di literasi bahasa Inggris yang kemarin juga ada perubahan, guys. Ini perubahannya di durasi pengerjaan waktu. Kalau yang di 2024 itu durasinya 30 menit lebih lama, tapi kalau yang di 2025 ini lebih sedikit, jadi cuma 20 menit. Literally satu soal itu benar-benar maksimal 1 menit kalau literasi bahasa Inggris yang kemarin. Penalaran matematika juga ada perubahan. Jadi perubahan jumlah waktu dan penambahan jumlah waktu ini jangan sampai kalian berpikir gini ya, kalau ditambah waktunya pasti soalnya nanti susah. Nggak kayak gitu, jangan negatif thinking dulu ya. Positif thinking dulu ke panitia SNPMB. Jadi kalau soal durasinya ditambah, berarti kalian bisa nih menikmati waktu santuy-santuy kalian buat ngerjain soal. Jadi nggak keburu-buru. Nah itu harus positif thinking ya dan jangan negatif thinking. Ya kita nggak tahu juga soal-soal UTBK SNBT di tahun ini bakalan lebih sulit daripada tahun lalu atau enggak, tapi gunakan waktu sebaik mungkin. Oke, kita masuk ke materi literasi bahasa Indonesia. Nah, di literasi bahasa Indonesia ini ada 4 jenis teks, teman-teman. Yang pertama itu teks umum, berupa bacaan bergenre inspiratif dan informasi-informasi umum. Biasanya eh, ada di berita-berita atau artikel-artikel, cuplikan-cuplikan gitu, biasanya banyak yang muncul. Yang kedua ada teks sastra, berupa teks sastra bergenre novel. Kemudian ada teks saintek sama teks humaniora. Nah, teks saintek dan teks humaniora ini teksnya itu genrenya eksplanatif, ulasan, dan argumentatif. Sama ya, teman-teman. Tapi teks saintek ini contohnya kayak artikel-artikel atau berita-berita tentang kesehatan, terus berita-berita tentang sains, teknologi, AI, dan lain sebagainya. Kalau teks humaniora biasanya lebih ke sosial, lebih ke apa ya, lingkungan-lingkungan gitu, sosial-sosial gitu. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke latihan-latihan soal. Nah, di sini Kak Maul punya 25 latihan soal. Sebenarnya harusnya 30 ya, tapi ada 5 alternatif lainnya. Jadi, kita hari ini akan berlatih soal-soal dan juga ada materi-materi yang bisa Kak Maul sampaikan. Jadi, kalian bisa screenshot atau nanti lihat rekamannya di YouTube-nya UTBK SNBT. Udah follow kan YouTube-nya? Dan nanti akan diupload di sana dan file-filenya juga akan diupload di sana.
Jadi stay tune di YouTube-nya UTBK SNBT. Oke, ubur-ubur ikan lele. Ayo belajar UTBK, Le. Oke, yang pertama kita berlatih soal UTBK. Nah, ini yang soal pertama. Nah, mengerjakan UTBK literasi bahasa Indonesia ini sebenarnya ada strategi dan taktiknya, guys. Jadi kalian harus punya strategi dan taktik agar pengerjaan kalian itu nggak salah dan durasi yang kalian miliki itu bisa efisien dan efektif gitu. Jadi sedikit tips dari Kak Maul kalau ngerjain literasi bahasa Indonesia itu jangan langsung baca teksnya semuanya ini, tapi baca soalnya dulu ya. Jadi dibaca soalnya dulu baru teksnya. Karena di beberapa pertanyaan biasanya soal-soalnya itu mengarah ke paragraf-paragraf misalnya. Paragraf kedua isinya tentang apa-apa-apa. Jadi jangan dibaca semua ya. Karena kalau dibaca semua akan habis waktu kalian. Segini aja biasanya bisa 2 menit, 3 menitan. Jadi jangan sia-siakan waktu kalian karena waktu itu berharga. Oke, karena kita di sini belajar ya. Jadi kita baca bareng-bareng teksnya ini agar lebih paham, agar lebih detail. Jadi, mari kita baca sama-sama teksnya. Oke, di sini ada teks tentang harga cabai rawit. Harga cabai rawit merah meroket di DKI Jakarta. Sebentar, ketutupan. Nah, oke. Oke, harga cabai rawit merah meroket di DKI Jakarta hingga mencapai 80.000 per kilogram. Namun demikian, kenaikan harga tersebut tidak dinikmati oleh harga petani karena mereka masih menjual dengan harga rendah. Ketua Asosiasi Champion Cabai dan Bawang Nasional, Tunov Mondro Atmojo, mengatakan bahwa harga cabai di tingkat petani itu masih normal. Jika dilihat dari harga di tingkat petani, seharusnya harga di tingkat konsumen sekitar 46.000 per kilo. Harga di kami cabai rawit merah nggak lebih dari 40.000 per kilo. Harga cabai merah keriting nggak sampai 40.000 malah. Kami juga heran kenapa di pasar bisa sampai 90.000 per kilogram, kata Tunov kepada kata data.co.id belum lama ini. Dia juga mengeluhkan pemerintah yang selalu menyalahkan produksi jika ada kenaikan harga. Padahal stok cabai saat ini tergolong normal meskipun musim hujan. Menurut Tunov, pemerintah perlu memperbaiki tata niaga cabai sehingga harganya tidak fluktuatif. Petani sudah melakukan antisipasi menghadapi musim hujan dengan menanam 2 kali lipat. Jadi stok seharusnya bertambah, ujarnya. Dia mengatakan kenaikan harga bahan bakar minyak menyebabkan kenaikan biaya produksi. Setiap komponen produksi naik, seperti pupuk 30%, plastik mulsa naik 30%, dan juga pestisida. Kenaikan harga BBM juga mempengaruhi biaya tenaga kerja hingga 40%. Kalau dulu biaya buruh tani 70.000 per hari, sekarang naik jadi 100.000 per hari, ujarnya. Sementara itu berdasarkan pantauan kata data.co.id, Senin 19 September, harga cabai rawit merah dan cabai merah melonjak di pasar tradisional Pondok Labu, Jaksel. Harga cabai rawit merah mencapai, sorry ada typonya ini, 80.000 per kilogram, naik dari pekan lalu yang mencapai 50.000 per kilogram. Sementara harga cabai merah mencapai 65.000 per kilogram dari sebelumnya 45 per kilogram. Nah, soal nomor 1, pernyataan berikut yang sesuai dengan bacaan di atas. Ayo, yang mana? A. Menurut para petani, kenaikan besar harga cabai mencapai 80.000 kilogram. Tidak dapat dihindari harga BBM naik. Kalau yang B, kenaikan harga cabai di musim hujan terjadi karena produksi stok cabai tidak bisa mengimbangi permintaan pasar. C. Harga cabai cenderung fluktuatif akibat adanya kenaikan produksi. D. Petani memprotes pemerintah yang kerap menyalahkan produksi jika terjadi kenaikan harga cabai, padahal tata niaganya lah yang perlu diperbaiki. E. Setiap musim hujan, petani melakukan antisipasi dengan menanam cabai 2 kali lipat supaya dapat memperoleh keuntungan lebih. Kalau menurut kalian yang mana nih? Ada yang jawab D, terus ada yang jawab A.
Kebanyakan jawab dia. Ayo, yang mana nih? A, D. Kebanyakan D. Oke, kita lihat pembahasannya ya. Pembahasannya. Oke, kalau yang A ini menurut para petani, kenaikan pesat harga cabai mencapai 80.000 kilogram tidak dapat dihindari karena BBM naik. Kita lihat yang BBM naik ini ada di paragraf ketiga. Nah, ini yang udah digaris ini ya. Sama ada di paragraf pertama, naik 80.000 per kilogram. Betul apa salah? Salah, teman-teman. Karena naiknya 80.000 per kilogram ini masih tidak diketahui kenapa bisa naik seperti itu padahal di harga petani masih normal. Nah, tolong ya jangan dicoret-coret. Oke, karena A salah, kita pindah ke B. B. Kenaikan harga cabai di musim hujan terjadi karena produksi stok cabai tidak bisa mengimbangi permintaan pasar. Yang B. Normal meskipun musim hujan. Jadi musim hujan produksi masih stabil, masih normal. Jadi salah ya, ini tidak bisa mengimbangi permintaan pasar ini salah karena stoknya masih ada dan masih stabil walaupun musim hujan. Terus yang C, harga cabai cenderung fluktuatif. Fluktuatif ada di sini, fluktuatif. Akibat adanya kenaikan biaya produksi. Nah, biaya produksi ada di paragraf selanjutnya. Jadi salah ini fluktuatifnya karena eh, saran dari pemerintah perlu memperbaiki tata niaganya. Kemudian kita yang beralih ke D. Petani protes pemerintah yang kerap menyalahkan produksi jika terjadi kenaikan harga cabai, padahal tata niaganya lah yang perlu diperbaiki. Kira-kira ada di paragraf berapa ya? Ada di paragraf kedua. Nah, ini pemerintah yang selalu menyalahkan produksi jika ada kenaikan harga. Betul ya? Menyalahkan produksi jika terjadi kenaikan harga cabai. Padahal tata niaganya lah yang perlu diperbaiki. Jadi, pernyataan yang tepat adalah yang D. Oke, kayaknya banyak yang betul ya. Oke, lanjut ke nomor 2. Nomor 2 ini teksnya masih sama, tapi beda pertanyaan. Pertanyaannya, manakah informasi yang tidak relevan dengan teks tersebut? Yang mana nih? A, B, C, D, E? Yang mana? Ayo. Banyak yang jawab A. Oke, banyak yang jawab juga D. Banyak yang jawab A, D. Oke, kita lihat pembahasannya. Oke, kita ke A dulu ya. A itu stok cabai di musim penghujan kali ini cenderung stabil karena petani sudah menanam cabai 2 kali lipat. Oke, kita lihat apakah ada di paragraf. Nah, ini petani sudah melakukan antisipasi menghadapi musim hujan dengan menanam 2 kali lipat. Jadi benar ya yang A ini cenderung stabil karena petani sudah menanam cabai 2 kali lipat. Yang A betul. Berarti ke yang B karena ini yang ditanyakan adalah yang tidak relevan. Yang B, harga cabai merah di Pasar Pondok Labu mengalami kenaikan 30.000 dari pekan lalu. Nah, kita lihat nih, harga cabai merah di Pasar Pondok Labu itu berapa? Nah, harga cabai merah mencapai 65.000 per kilogram dari sebelumnya 45.000 per kilogram. Apakah kenaikannya 30.000? Apakah 65 dikurangi 45.000 hasilnya 30.000? Enggak. Berarti jawaban yang betul adalah yang B karena informasinya tidak relevan. Karena ini harga cabai merah kenaikannya bukan 30.000. Oke, selanjutnya nomor 3 beda pertanyaan lagi nih.
Menurut bacaan di atas, para petani cabai justru tidak diuntungkan dengan harga cabai yang meroket drastis. Pernyataan yang dapat memperkuat argumen di atas adalah, nah kita cari dulu yang ini, para petani cabai justru tidak diuntungkan dengan harga cabai ini ada di paragraf berapa. Nanti dilihat kalimat-kalimat pendukungnya, kalimat-kalimat penjelasnya selanjutnya ada di mana. Oh, maaf. Oke, menurut kalian apa nih jawabannya yang betul? Yang A, B, C, D, atau E? Ayo, yang mana? Yang C. Ada yang jawab C, ada yang jawab A, ada yang jawab B. Kebanyakan C ya. Oh, ada yang jawab E, ada yang jawab B. Oke, kita ke pembahasannya ya. Oke, pembahasannya kita cari dulu ya yang ini. Para petani cabai ini ada di paragraf pertama. Di kalimat, sebentar. Ada di kalimat ini ya. Di paragraf pertama. Nah, kalau yang A, kenaikan harga bahan bakar minyak menyebabkan kenaikan produksi. Nah, kenaikan produksi ada di sini. Berarti salah ya, ada di paragraf ketiga. Terus, kenaikan BBM membuat upah buruh tani semakin naik. Kenaikan harga BBM juga ada di paragraf ketiga, jadi salah juga. Yang C, menurut Tunov, harga cabai di tingkat petani masih normal. Yang Tunov mana ya? Yang Tunov yang di paragraf pertama. Jadi ini, Tunov Bondoro Atmojo. Jadi langsung aja yang betul adalah C. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi diseleksi dulu yang A ini apakah betul, yang B atau apakah betul. Kalau yang C, D, E, kalau udah menemukan yang betul, nggak usah lirik-lirik lainnya. Oke, berarti jawaban yang betul adalah C. Oke, beralih ke teks yang selanjutnya. Ini beda teks. Ada distribusi keuangan syariah tahun 2018. Oke, di sini ada soalnya. Berdasarkan pemahaman kamu terhadap bacaan tersebut, manakah pernyataan yang tepat? Oke, kita baca bareng-bareng ya yang ini ya. Aset keuangan syariah global telah mencapai 2,52 triliun dolar pada tahun 2018. Angka tersebut meningkat 3,5% dari tahun sebelumnya, yaitu 2,46 triliun dolar. Nah, setiap tahunnya aset industri keuangan syariah dunia diperkirakan bertumbuh 5,5% secara rata-rata dan akan menembus 3,47 triliun di 2024. Porsi aset keuangan syariah global masih didominasi oleh perbankan syariah, yakni sebesar 70%. Sektor ini sempat mengalami perlambatan pertumbuhan yang disebabkan oleh adanya transformasi melalui reorganisasi atau konsolidasi untuk mendorong terciptanya entitas berskala besar. Di sisi lain, surat utang syariah atau sukuk terus menunjukkan pertumbuhan yang baik seiring meningkatnya penggunaan sukuk sebagai alat pembiayaan korporasi dan pemerintahan. Porsi penerbitan sukuk sendiri tumbuh 10% pada 2018 menjadi 470 miliar. Nah, pernyataan yang tepat yang mana nih? Menurut kalian A, B, C, D, atau E? Ada yang jawab A, B, ada yang jawab C, ada yang jawab E. Kebanyakan A ya. A, B, A, B. Oke, kita lihat pembahasannya. Apakah betul? Jawabannya A. Oke, pembahasannya. Berdasarkan pemahaman kamu, mana pernyataan yang tepat? Oke, aset keuangan syariah global telah mencapai 2,52 triliun pada tahun 2018. Nah, kita lihat tahun 2018 itu mencapai berapa triliun? Nah, di sini tahun 2018 ini aset keuangan syariah mencapai 2,52 triliun. Berarti betul atau enggak?
Berarti betul ya yang A. Jadi jawabannya yang A. Jadi nggak usah lirik-lirik lainnya, lirik-lirik B, C, D, E udah jangan nggak usah dipikirin lagi. Langsung aja jawabannya A untuk menghemat waktu ya. Oke, selanjutnya masih dengan teks yang sama. Berdasarkan teks tersebut, berapa persen jumlah porsi aset perbankan syariah? Berapa nih? Bisa kalian lihat di tabel, maaf, di gambar ini bisa juga ada di sini. Gampang guys ini. A, B, C, D, E. Ada yang jawab A, ada yang jawab C. Oke, kita lihat aja. Kayaknya udah gak sabar untuk lihat jawabannya. Oke, jawaban yang benar adalah perbankan syariah itu sebesar 70%. Di sini juga ada 70%. Di jawabannya yang C. Nah, kalau ada tabel atau grafik atau diagram kayak gini, kalau misal pertanyaannya itu tentang angka, kalian bisa langsung lihat tabel atau grafik atau diagramnya, teman-teman. Jadi nggak usah lihat-lihat sini lagi. Pusing kalau lihat teks. Mending lihat gambar ya daripada teks. Jadi langsung aja lihat di sininya. Kalau ada, kalau nggak ada ya lihat di teksnya untuk memastikan gitu. Oke, nomor 6. Masih dengan teks yang sama. Kesimpulan yang tepat berdasarkan teks tersebut adalah apa ayo? A, B, C, atau D, atau E? Oke, banyak yang bilang C. A, B. A, B, C. Ada yang jawab A, ada yang jawab B, ada yang jawab E enggak? Oke, kita ke pembahasannya ya. Nah, kita ke yang A dulu. Porsi aset keuangan syariah global masih didominasi oleh perbankan syariah meskipun cukup terus menunjukkan pertumbuhan. Kita cari porsi aset keuangan syariah global ini ada di mana? Nah, di sini ada di paragraf kedua. Porsi aset keuangan syariah global masih didominasi oleh perbankan syariah meskipun sukuk terus menunjukkan pertumbuhan. Sukuk terus menunjukkan pertumbuhan. Betul nggak? Nah, di sini ada di paragraf selanjutnya, surat utang syariah masih menunjukkan pertumbuhan yang baik. Jadi, yang betul adalah yang A. Jadi kesimpulannya gitu. Teksnya ada di sini. Jadi kesimpulannya bisa kalian baca dan bisa kalian temukan langsung di teksnya. Tapi kalau misal soal-soalnya tingkat HOTS atau tingkat tinggi, biasanya harus berpikir dahulu sebelum menjawab. Karena kadang nggak ada di sini, kadang ada di sini. Oke, selanjutnya yang nomor 7, porsi distribusi aset keuangan syariah mana yang mencapai lebih dari 50%? Yang mana nih, teman-teman? Gampang ini tinggal melihat di gambar ini aja. Jadi nggak perlu lihat teksnya. Karena ini soalnya adalah berupa angka. Jadi bisa langsung lihat diagramnya untuk mengefisienkan waktu. Oke, banyak yang jawab E. E. Oke, kita lihat jawabannya ya. Apakah benar E? Oke, perbankan syariah ada di 70%, berarti udah melebihi 50% ya. Pintar-pintar semua ini, curiga aku. Nilainya nanti 700 plus semua ini, amin. Semoga ya nilai UTBK kalian 700 plus. Oke, selanjutnya nomor 8. Jika jumlah persentase pendanaan syariah
suku syariah dan lainnya pada grafik tersebut dijumlahkan, maka ini kesimpulannya mana? Yang A, B, C, D, atau E? Bisa kalian jumlahkan juga guys yang ini di gambarnya. Apakah yang A, B, C? Oh, oke, banyak yang jawab A, banyak yang jawab D. Oke, kita lihat jawabannya apa. Oke, jika jumlah persentase pendanaan syariah, kemudian suku syariah, dan lainnya dijumlahkan jadi 30%. Kita lihat yang A. Perbankan syariah masih mendominasi aset keuangan syariah. Apakah betul? Perbankan syariah 70%, sedangkan ini kalau dijumlahkan 30%, berarti masih mendominasi perbankan syariah. Berarti jawabannya yang A. Oke, lanjut ke nomor 9. Nomor 9, tahun berapa porsi penerbitan suku tumbuh besar 10%? Gimana nih? Tahun berapa? Oh, banyak yang jawab D. Kayaknya udah kelihatan ya jawabannya apa. Oke, jawabannya adalah yang D. Suku sendiri tumbuh 10% pada tahun 2018. Oke, selanjutnya sebentar ya. Oke, nomor 10. Berikut adalah distribusi aset keuangan syariah tahun 2018, kecuali yang mana nih? Ini juga bisa langsung kalian lihat di gambarnya. Oke, banyak yang jawab. Apa nih? Banyak yang jawab B. Oke, oke semuanya jawab B semua ya. Oke, langsung ke pembahasan. Bahasannya adalah B, reksadana, betul. Karena di sini pendanaan syariah ada, tinggal yang reksadana yang nggak ada. Oke, pinter-pinter semua ya ternyata. Gimana? Menurut kalian capek nggak ngelihat teks yang banyak-banyak gitu? Agak stres ya, tapi nggak apa-apa sih. Demi menuju PTN impian dan juga jurusan-jurusan impian kalian. Oke, gimana? Agak stres atau gimana? Masih mau lanjut? Masih ada beberapa soal lagi. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, lanjut ke nomor 11. Nah, nomor 11 ini beda teks lagi. Nah, ini teksnya tentang kesehatan ya. Berarti kalau di materi tadi termasuk tentang teks saintek tentang kesehatan. Oke, hipotensi dan hipertensi merupakan dua kondisi yang saling berserbangan. Hipotensi atau darah rendah adalah kondisi ketika tekanan darah berada di bawah 90 per 6. Sebaliknya, hipertensi adalah kondisi meningkatnya tekanan darah hingga melebihi angka 140 per 80. Dan meski saling berseberangan, hipotensi dan hipertensi adalah dua kondisi yang sama-sama dapat mengganggu kesehatan. Hipertensi dapat disebabkan oleh banyak hal, mulai dari faktor keturunan atau genetik, kondisi kesehatan tertentu seperti diabetes, obesitas, hingga gaya hidup tidak sehat. Misalnya, oh, maaf ini ada yang typo. Jarang berolahraga, terlalu sering mengonsumsi makanan tinggi garam dan lemak jenuh, stres berlebihan, serta sering merokok atau mengonsumsi alkohol jika tidak menimbulkan berbagai komplikasi. Oh, sorry, sorry, ada yang kelewat ya.
Oke, lanjut aja. Dibandingkan dengan hipertensi, kasus hipotensi lebih jarang terjadi. Kondisi hipotensi lebih sering terjadi pada orang yang memiliki aktivitas yang tinggi atau sering olahraga berat, dan hal ini normal terjadi. Namun, hipotensi juga bisa disebabkan oleh beberapa hal lain, misalnya efek samping obat-obatan, hipotensi ortostatik, hingga kondisi medis tertentu, seperti dehidrasi, pendarahan, gangguan hormon, malnutrisi, hingga masalah jantung, termasuk aritmia dan gagal jantung. Hipotensi bisa diatasi dengan cara memperbanyak asupan cairan, baik melalui makanan dan minuman atau terapi cairan melalui infus. Menghentikan penggunaan obat-obatan yang menyebabkan hipotensi, hingga menangani kondisi yang mendasari terjadinya hipotensi, misalnya pendarahan atau gangguan jantung. Oke, nomor 11 soalnya jika Ibu Ratih pergi ke dokter dan didapati memiliki tekanan darah melebihi angka 140/80, maka saran yang mungkin diberikan oleh dokter adalah yang mana nih? Ibu Ratih memiliki tekanan darah nih melebihi 140/80. Maka saran dokter yang mana nih? A, B, C, atau D, atau ada yang jawab E? Oke, ada yang jawab A, ada yang jawab D, ada yang jawab B, nggak ada yang jawab E. Oke, pembahasan kita bahas satu-satu. Yang A, menghentikan penggunaan obat-obatan yang menyebabkan hipotensi. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui nih, Bu Ratih itu mengidap hipotensi atau hipertensi. Nah, kalau tekanan darah melebihi 140/80 berarti beliau mengidap penyakit hipertensi. Nah, hipertensi itu ada di paragraf kedua. Sedangkan paragraf ketiga itu kebanyakan membahas hipotensi. Nah, yang A, menghentikan penggunaan obat-obatan yang menyebabkan hipotensi. Jadi salah ya, karena Bu Ratih nggak memiliki hipotensi. Kemudian yang B, mengurangi aktivitas olahraga yang terlalu intens. Aktivitas olahraga ada di paragraf ketiga. Jadi salah karena paragraf ketiga ada di hipotensi. Kemudian yang C, mengurangi konsumsi tinggi gula dan lemak jenuh. Nah, ini ada di paragraf 2 tentang hipertensi, tapi salah juga karena makanannya tinggi garam dan lemak jenuh, sedangkan di sini tinggi gula. Jadi salah juga yang C, terus kita beralih ke D, lebih banyak berolahraga dan membatasi makanan tinggi garam. Di sini juga ada jarang berolahraga, terlalu sering mengonsumsi makanan tinggi garam dan lemak jenuh. Jadi yang betul yang D. Jadi disarankan untuk sering-sering berolahraga, kemudian mengonsumsi, oh maaf, kemudian membatasi makanan tinggi garam dan lemak jenuh. Yang E jangan ditiru ya teman-teman. Hanya berdoa karena tinggal menunggu waktu saja, ini tidak boleh karena sama saja seperti mendoakan. Oke, untung tadi gak ada yang jawab C ya. Eh, yang E ya. Gak ada yang jawab E. Oke, soal selanjutnya masih dengan teks yang sama. Jika keadaan hipertensi dibiarkan terus-menerus, berikut ini yang bukan merupakan penyakit yang akan timbul adalah yang mana nih? A, B, C, D, E. Nah, kalian kalau udah ngerti tadi yang paragraf kedua sama ketiga membahas tentang apa, jadi kalian langsung menuju aja ke paragraf kedua. Jadi dibaca lagi atau dibaca berulang biar ketemu nih mana yang bukan merupakan penyakit yang akan timbul karena hipertensi. Oke, banyak yang jawab apa nih? Di kolom chat banyak yang jawab E. Ada yang jawab D juga. Banyak kan E ya. Oke, kita lihat apakah E adalah jawaban yang benar. Oke, keadaan hipertensi bisa menyebabkan jantung koroner ada. Kemudian
Stroke juga ada. Kemudian penyakit ginjal ada. Kemudian jantung iskemik itu sama dengan jantung koroner. Jadi biasanya istilah lainnya. Jadi yang betul adalah yang E, varicella atau biasa disebut cacar air. Kalau tidak salah ya, mohon dikoreksi kalau salah. Pengetahuan Kak Maul, varicella cacar air. Kemudian beralih ke soal selanjutnya. Nah, ini beda topik. Topiknya tentang kondisi terumbu karang. Kondisi terumbu karang di Indonesia masih memprihatinkan. Nah, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia mencatat hampir sepertiga kondisi terumbu karang di Indonesia mengalami kerusakan atau kurang baik. Nah, sebanyak 30,4% dari total luas terumbu karang yang dimiliki oleh Indonesia berada dalam kondisi rusak atau tidak baik. Hanya sebesar 2,9% dari 27,14% yang dalam kondisi sangat baik dan baik. Selebihnya 37,18% dalam kondisi yang kurang baik. Kerusakan terumbu karang disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu kerusakan oleh alam dan kerusakan akibat aktivitas manusia. Nah, kerusakan oleh faktor alam seperti badai, tsunami, dan gempa bumi di laut, kerusakan oleh manusia diakibatkan oleh cara penangkapan ikan di sekitar terumbu karang yang sifatnya merusak. Pencemaran laut, pemanasan global, penambangan batu karang, dan sedimentasi. Kerusakan akibat ulah manusia jauh lebih beresiko. Kemudian topik yang mungkin dibahas pada paragraf berikutnya. Nah, ini nggak dibahas ya paragraf berikutnya itu apa, nggak ditampilkan. Jadi kita menjawab paragraf selanjutnya kira-kira apa ya? Tentang apa? Menurut kalian tentang apa? Tentang hasil, tentang terumbu karang, tentang manfaatnya, tentang kekayaan terumbu karang Indonesia, tentang dampaknya, tentang upayanya. Kira-kira paragraf ketiga isinya apa? Di chat banyak yang E, banyak yang jawab D juga, banyak yang jawab C. Oke, kita ke pembahasan. Nah, pembahasannya itu di sini ada informasi umum. Jadi paragraf pertama itu isinya informasi umum. Nah, di paragraf 2 seperti yang kalian baca tadi, itu isinya penyebab penyebab kerusakan terumbu karang. Nah, di mana ada sebab, di situ ada akibat. Jadi, paragraf ketiga itu isinya akibat. Nah, akibat itu sinonimnya juga bisa dampak. Jadi, dampak dari rusaknya terumbu karang atau akibat rusaknya terumbu karang itu apa? Jadi, paragraf ketiga, paragraf selanjutnya kira-kira membahas tentang dampak dari rusaknya terumbu karang. Nah, Kak Maul juga mau bahas nih pola pengembangan paragraf kayak tadi. Di mana ada sebab, di situ ada akibat. Itu termasuk pola pengembangan paragraf yang mana. Tapi pola pengembangan paragraf itu ada banyak guys. Jadi pengembangan dengan kronologi, juga ada pengembangan dengan ilustrasi. Nah, ciri-cirinya juga ada di sini. Juga ada pengembangan dengan definisi. Contohnya kayak terumbu karang adalah, terumbu karang merupakan gitu. Tapi di paragraf selanjutnya lebih detail tentang definisinya lagi, nggak ada sebab akibatnya gitu. Kemudian pengembangan dengan analogi, pengibaratan, dan ciri khasnya, kata kuncinya itu di paragrafnya ada kata-kata kayak ibarat seperti layaknya gitu. Kemudian pengembangan dengan perbandingan, nah ini paragrafnya berarti isinya perbandingan antara dua atau lebih topik atau hal-hal tertentu. Kemudian ada juga pengembangan dengan sebab akibat, kayak yang di teks tadi. Ciri khasnya itu mesti ada kata penyebab, terus dampak, terus akibat, sering ada di pengembangan paragraf yang sebab akibat. Kemudian pengembangan dengan contoh, seperti menjelaskan suatu contoh atau suatu topik dengan lebih rinci, dengan lebih detail begitu. Udah, kemudian ada pengembangan repetisi,
Ini repetisi berarti pengulangan ya. Jadi ciri khas polanya itu 1, 2, 1. Paragraf pertama itu biasanya informasi utama, kemudian paragraf kedua itu informasi penjelas, kemudian yang paragraf terakhir itu kembali lagi ke paragraf utama. Jadi biasanya sebagai simpulan, isinya itu sama dengan paragraf pertama. Isinya aja ya, tapi biasanya bahasa-bahasanya ada yang diubah, tapi secara umum topik-topiknya atau informasi-informasinya sama kayak di paragraf pertama. Jadi polanya bisa diingat dengan mudah, yaitu 1, 2, 1. Kemudian pengembangan dan klasifikasi. Nah, ini paragrafnya biasanya ada kata-kata pengelompokan, kelompok, entah itu kelompok belajar atau kelompok yang lain, pokoknya ada kelompok gitu. Kemudian pengembangan dengan kombinasi. Nah, ini biasanya bisa custom atau di mix, maksudnya semua jenis paragraf ini bisa masuk di paragraf pengembangan dengan kombinasi ini. Entah kalian mau paragraf pertamanya itu dengan repetisi, atau dengan klasifikasi, atau dengan sebab akibat, itu terserah kalian. Jadi kombinasi. Bisa kalian custom sendiri gitu. Kemudian lanjut ke nomor 14. Oke, nomor 14 itu sama seperti nomor 13 ya teksnya. Prinsip kerusakan terumbu karang karena adanya aktivitas penangkapan ikan menggunakan bahan peledak sama dengan yang mana nih? Yang A, yang B, atau yang C, atau yang D, atau yang E? Banyak yang jawab yang mana nih? Banyak yang jawab B, banyak yang jawab apa lagi nih? Ada yang jawab E, ada yang jawab D. Oke, kita lihat pembahasannya. Bahasanya, jawaban yang benar, yang A dulu, perluasan daratan pantai yang kaya terumbu karang. Itu juga kurang tepat, karena terumbu karang masih bisa hidup ya di pantai, jadi nggak akan merusak sepenuhnya. Kemudian yang B, pembambatan hutan untuk industri perkayuan. Nah, jawabannya benar yang B. Karena sama prinsipnya dengan prinsip kerusakan terumbu karang. Kalau yang C, itu kurang tepat karena alasannya tidak spesifik merusak apa. Jadi sungai di dalamnya kan masih banyak makhluk hidup lainnya. Jadi belum spesifik merusaknya itu merusak makhluk apa di sungai itu. Terus yang D juga salah karena terlalu banyak kemungkinan kerusakan, masih belum jelas merusak apa. Jadi penggunaan plastik itu bisa merusak banyak hal. Jadi di sini tidak didetailkan jawabannya, jadi kurang tepat juga. Kemudian yang E juga sama, terlalu banyak kemungkinan kerusakan, belum jelas merusak apa. Masih semangat guys? Masih semangat? Oke, ini tulisannya siap ya, bukan yang belakang ya. Oke, masih siap? Masih semangat untuk melanjutkan? Oke, banyak yang masih siap. Lanjut ya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada teks tentang tuberkulosis, TBC. Nah, TBC merupakan penyakit menular yang menyebabkan kematian dan merupakan penyebab kematian ketiga di Indonesia. Nah, hasil survei kesehatan rumah tangga tahun 2001, TBC merupakan penyebab kematian ketiga setelah penyakit kardiovaskular dan penyakit saluran pernafasan pada semua kelompok usia. Bahkan peringkat pertama penyebab kematian penyakit menular. Jumlah pasiennya sekitar 500.000 orang per tahun dengan kematian sekitar 175.000 per tahun, khususnya di daerah pedesaan miskin dan daerah kumuh perkotaan yang rawan kuman. Dan ini dikutip dari Depkes RI pada tahun 2005. Sampai saat ini di seluruh Indonesia, program penanggulangan penyakit TBC masih jauh dari yang diharapkan. Salah satu penyebab utamanya adalah ketidakpatuhan berobat pasien masih tinggi.
Oleh karena itu, masalah kepatuhan pasien dalam menyelesaikan program pengobatan merupakan prioritas paling penting. Nah, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi pengetahuan pasien TBC tentang peran dan tugas PMO. Kisah penelitian adalah penelitian analitik dengan teknik potong lintang. Pada desain penelitian ini, informasi mengenai perilaku kepatuhan pasien tuberkulosis paru diperoleh secara bersamaan dengan data perilaku yang lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan PMO terhadap kepatuhan berobat pasien TBC paru tidak efektif. Hal ini ditunjukkan oleh data 66,6% pasien tidak pernah diingatkan minum obat, 98,5% pasien tidak diawasi saat menelan obat, dan pasien berpendapat tidak perlu ada PMO. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pasien memiliki potensi untuk diberdayakan. Oleh karena itu, temuan ini membuktikan pentingnya pemberdayaan masyarakat yang dapat diawali dengan memfasilitasi, terbentuknya kelompok pasien TBC atau self-help group. Pertanyaannya, yang paling mungkin sesuai dengan informasi teks tersebut adalah yang mana nih? Banyak angka ya ini, jadi di make sure dulu angka-angkanya apakah sama, apakah ada yang kebalik, atau ada yang tertukar. Yang mana nih? A, B, C, atau D, atau E? Yang A. Ada yang jawab B, ada yang jawab C, ada yang jawab E. Oke, kita lihat jawabannya aja ya. Bahasannya, mulai yang A dulu. Yang A ada 66,6% pasien tidak diawasi saat menelan obat. 98,5% pasien tidak pernah diingatkan minum obat. Kita cari yang 66,% itu ada di mana? Nah, ini. 66% pasien tidak pernah diingatkan minum obat. Tapi jawabannya di sini tidak diawasi menelan obat. Berarti salah ya, ketuker ini. Terus yang B, dari survei tahun 2001. Survei tahun 2001. Nah, di sini. Simpulkan bahwa 66,6% pasien tidak pernah diingatkan. Nah, survei tahun 2001 ini tentang penyebab kematian ketiga setelah penyakit kardiovaskular ini. Jadi, kalau yang ini, penelitian ini, itu 2006 ya teman-teman, bukan 2001. Hati-hati, jangan sampai terkecoh. Karena biasanya sumber itu bisa menunjukkan tahun penelitian, tahun teks itu diterbitkan. Jadi yang B itu salah. Kemudian yang C berdasarkan data yang ditemukan sebanyak 66,6% pasien tidak pernah diingatkan minum obat. 66% pasien tidak pernah diingatkan minum obat. Berarti betul ya. Kemudian 98,5% pasien tidak diawasi saat menelan obat. Jadi betul juga. Tapi selanjutnya, pasien berpendapat perlu melanjutkan program PMO. Nah, di sini lanjutannya, pasien berpendapat tidak perlu ada PMO. Jadi salah juga, salahnya ada di sini dan di akhir. Kemudian, yang D, jumlah pasien tuberkulosis sekitar 500.000 orang per tahun. Kita cari 500.000 orang per tahun. Nah, ini. Dengan kematian sekitar 175.000 per tahun. Nah, ini. Betul ya, berarti ini. Jadi jawabannya yang betul adalah D. Kalau yang E, ini juga kebalik. Jadi, walaupun ada angka-angka gitu, jangan langsung terpaku dengan angka-angkanya. Di make sure dulu. Selanjutnya itu apa kata-katanya. Kadang terbalik kayak gini, teman-teman. Jadi harus teliti, harus fokus. Oke, nomor 16. Nomor 16, menurut informasi dalam teks, penulis akan setuju dengan pernyataan yang mana nih? Yang A, B, atau C? Atau ada yang jawab D?
Penulis akan setuju dengan pernyataan yang mana? Kira-kira yang mana? Ada yang jawab A, ada yang jawab B, ada yang jawab C. Kebanyakan jawab yang mana? Oke, langsung ke pembahasannya. Pembahasan nomor 16. Kita ke yang A dulu ya. Yang A, penyakit tuberkulosis merupakan penyebab kematian ketiga setelah kanker dan serangan jantung. Kita cari penyakit tuberkulosis penyebab kematian ketiga di Indonesia. Tapi nggak ada kata-kata setelah kanker dan serangan jantung. Jadi salah juga yang A. Kemudian yang B, penelitian analitik ini menggunakan teknik potong lintang untuk mendapatkan hasil penelitian. Kita cari teknik potong lintang. Tadi kayaknya ada di paragraf ketiga. Jadi penelitian analitik dengan teknik potong lintang. Jadi langsung aja kalau ada di sini, ya jawabannya benar, jawabannya serasi dengan yang di jawaban bawah, berarti jawabannya D. Oke, selanjutnya beda teks lagi. Nah, ini tentang kasus COVID, teks saintek juga, dan juga relevan dengan hal-hal yang viral sekarang, nah, tentang buka bopeng karena mengurusi pasien COVID. Nah, ini relevan juga. Mengingatkan kita di zaman-zaman COVID dulu. Oke, kita baca sama-sama ya. Tak hanya di Indonesia, kasus positif COVID-19 terus bertambah setiap harinya di beberapa negara Asia Tenggara. Berdasarkan data Worldometer per September 2020, 5 negara dengan kasus tertinggi di wilayah tersebut yakni Filipina, Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Thailand. Namun dari kelima negara tersebut, Indonesia menjadi pemimpin terkait jumlah kasus meninggal akibat COVID-19. Tercatat total kasus kematian di tanah air mencapai 8.130 kasus. Kasus kematian COVID-19 terendah yakni Singapura dengan total 27 kasus, sedangkan Filipina, Malaysia, dan Thailand mencatat jumlah kasus kematian korban masing-masing adalah 3.890 kasus, 128 kasus, dan 58 kasus. Pertanyaannya, manakah pernyataan yang tidak tepat berdasarkan teks tersebut? Jadi kalian harus mencari mana yang tidak tepat dari teks ini. Apakah yang A, yang C, atau yang D, atau ada yang jawab A, banyak yang jawab E. Oke, bervariasi ya. Ada yang jawab B, ada yang jawab E. Kalian juga bisa lihat di grafiknya ini, guys. Dan di teksnya juga ada. Oke, banyak yang jawab apa nih? Ada yang jawab B, ada yang jawab C, bervariasi nih jawabannya. Oke, langsung aja ke pembahasan. Oke, pembahasan yang pertama yang A dulu. Kasus positif COVID-19 terus bertambah setiap harinya di beberapa negara Asia Tenggara. Ada nggak ya di teks? Oke, di teks itu ada kasus positif terus bertambah setiap harinya di beberapa negara Asia Tenggara. Jadi masih relevan nih, masih tepat. Kita cari yang tidak tepat lainnya, yang B. Indonesia menjadi pemimpin jumlah kasus meninggal akibat COVID-19. Ada di teks juga, Indonesia menjadi pemimpin ya. Bahkan ini di tanda kutip, jadi kelihatan banget pemimpin terkait jumlah kasus meninggal akibat COVID-19. Masih benar nih. Oke, kita yang ke C. 5 negara dengan kasus tertinggi COVID-19 di Asia Tenggara, yakni Filipina, Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Thailand. Bisa dilihat di tabel, mohon maaf, di gambar. Ada Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia, Filipina. Berarti masih betul ya yang C ini. Kemudian yang D, kasus kematian korban COVID di Filipina adalah 3.890 kasus. Betul apa enggak?
Nah, masih betul. Ini Filipina, terusnya Malaysia 128, yang Thailand 58. Jadi masih betul. Opsi terakhir, satu-satunya adalah opsi E. Jadi yang E, korban COVID di Filipina 8.130 kasus. Salah, karena yang betul adalah ini. Oke, selanjutnya. Selanjutnya nomor 18, berdasarkan teks tersebut yang tidak termasuk 5 negara dengan kasus tertinggi di wilayah Asia Tenggara adalah, mana nih? Ada di gambarnya juga, ada di tesnya juga. Tinggal menyebutkan namanya aja yang tidak termasuk. Jelas banget kayaknya jawabannya yang mana nih? Ada yang jawab A, ada yang jawab B, ada yang jawab C, atau ada yang jawab D, ada yang jawab E. Oke, langsung ke pembahasan. Oke, ini jelas banget ya. Jawabannya adalah E. Karena di gambar ini cuma Thailand, betul, Malaysia ada, Singapura ada, Indonesia ada, Filipina ada, nggak ada, tinggal Vietnam. Oke, nomor 19. Berdasarkan grafik tersebut, negara dengan jumlah kasus COVID-19 terendah di Asia Tenggara adalah, tinggal lihat grafiknya nih, karena di soalnya udah disuruh untuk melihat grafik. Yang mana nih? Ini juga jelas perbedaannya. Yang mana nih? Apakah Singapura, Filipina, Thailand, Indonesia, Malaysia? Oke, banyak yang jawab C. Oke, jawabannya memang C. Karena udah kelihatan banget ya, ini C. Yang paling rendah sendiri. Oke, kita beralih ke teks selanjutnya. Nah, ini ada dua teks yang berbeda. Jadi bukan paragraf lagi, bukan satu topik lagi, ada beberapa topik. Nah, teks pertama itu responden dalam penelitian ini selain dikelompokkan berdasarkan jenis kelaminnya, yaitu laki-laki dan perempuan, juga dikelompokkan berdasarkan usianya, yaitu usia di bawah 40 tahun. Pengelompokan ini dimasukkan untuk mengetahui unsur kelompok mana yang lebih dominan dalam menilai bahwa pekerjaan pemeriksaan itu sangat penting untuk mendukung pemerintahan yang bersih. Teks kedua, beda lagi, berbeda topik. Salam pembuka dalam surat menyurat merupakan suatu bentuk tata krama penulis surat sebelum ia mulai berkomunikasi dengan penerima surat. Hal itu diibaratkan sebagai ketukan pintu jika seseorang akan memasuki rumah orang lain. Baik salam pembuka maupun ketukan pintu, keduanya sama-sama merupakan tanda hormat. Maaf ada typo itu. Sebelum seseorang mulai berkomunikasi dengan orang lain, baik komunikasi itu dilakukan di dalam surat maupun dilakukan di dalam rumah. Nah, pertanyaannya, perbedaan pola penulisan kedua teks di atas adalah yang mana nih? Tadi udah dibahas juga ya, pola pengembangan paragraf, ada 10 tadi. Kira-kira yang mana nih? Tes yang pertama, masuk kategori pola pengembangan paragraf yang mana? Pola klasifikasi, contoh, definisi, mana nih? Apakah yang A, B? Ada yang jawab E, ada yang jawab, oke, kebanyakan E. Kebanyakan jawab E ya. Ada yang jawab D juga. Oke, lanjut aja kita ke pembahasan. Oke, pembahasannya yang benar.
Nah, di teks pertama ini kita tentukan dulu nih apa jenis pola pengembangan paragrafnya. Nah, teks pertama ini ada kata pengelompokan. Kalau ada kata pengelompokan, berarti teks pertama ini pola pengembangan paragrafnya adalah klasifikasi. Kemudian yang teks kedua, ada juga kata kuncinya, yaitu diibaratkan. Nah, diibaratkan ini masuk kategori pola pengembangan paragraf yang analogi, karena ada pengibaratan. Jadi yang betul adalah yang E. Yang pertama adalah klasifikasi dengan kata kunci kelompok. Ada ciri khasnya ya, ada kata kelompok. Ada kata kelompok juga ini. Kemudian yang teks kedua dikembangkan dengan pola analogi, pengibaratan. Di sini juga ada kata kuncinya, diibaratkan, pengibaratan. Tapi kalian jangan terkecoh dengan kata merupakan ini ya, karena isi teksnya nggak seluruhnya tentang definisi. Dia ada pengibaratan juga. Jadi harus teliti, jangan sampai terkecoh dengan yang definisi. Tapi di jawaban-jawaban ini tidak ada tes kedua pola pengembangannya definisi, jadi masih aman. Masih nggak bisa terkecoh. Oke, nomor 21. Beda lagi soalnya tentang milenial yang suka belanja online. Milenial ya, bukan Gen Z. Oke, milenial yang suka belanja online. Nah, dari segi wilayah, milenial yang paling banyak belanja di internet berada di kota Yogyakarta. Jumlahnya itu mencapai 42% dari total pengguna internet di kota Jogja, atau sekitar 48.000 orang. Kemudian Kabupaten Yahukimo sebanyak 39%. Kabupaten Sleman sekitar 34%, Kota Padang 31%, Kota Depok, Kota Madiun, Kota Bontang, Kota Salatiga, dan Kota Jakarta Selatan jumlahnya itu sama. Secara persentase mencapai 31% milenial. Nah, Ketua Umum Asosiasi E-commerce Indonesia, Ignatius Untung, mengakui kelompok pasar terbesar jual beli online di Indonesia itu ternyata dari kalangan milenial dan Gen Z. Menurutnya, terlepas dari penggolongan generasi, perebutan pasar online adalah mereka dengan usia produktif, sekitar 15 sampai 65 tahun, di mana konsumsi dan pemenuhan kebutuhannya sedang tinggi. Meski milenial dan Gen Z identik dengan internet dan digital, Ignatius mengingatkan persaingan pangsa pasar itu bukan milik pedagang semata. Juga sektor-sektor lainnya seperti perumahan, travel, hingga hiburan dan banyak sektor lain. Lekatnya hubungan internet dan e-dagang saat ini karena memang karakternya bersifat online sejak muncul. Wajar juga dianggap terdepan dibandingkan dengan sektor lainnya, apalagi dengan berkembangnya e-commerce saat ini, yang sudah mulai menganggap, mohon maaf, yang sudah mulai menggarap sektor offline dengan menggandeng kios, lapak, hingga membuat toko-toko offline sendiri secara fisik. Walau secara statistik, angka itu melenakan atas jumlah dan lokasi jumlah pembeli online di Indonesia. Medium informasi lain tidak bisa diremehkan. Menurut Ignatius, postur pengguna internet di Indonesia belum merata karena profil penduduk Indonesia masih banyak mengakses media tradisional seperti televisi yang jumlahnya signifikan. Pertanyaannya, berdasarkan teks tersebut, berikut adalah pernyataan yang sesuai dengan paragraf kedua. Jadi langsung ke paragraf kedua. Yang betul yang mana nih? Yang A, B, C, D, E. Langsung tertuju di paragraf kedua ya guys. Jangan melirik paragraf pertama atau ketiga. Karena yang ditanyakan adalah paragraf kedua. Apakah yang A, yang B, yang C, yang D, yang E? Mana nih? Banyak yang jawab D. Banyak yang jawab apalagi nih? Ada yang jawab A, milenial.
Oke, jawabannya variasi ya. Banyak yang jawab A, B, C, D, E. Oke, kita ke pembahasan. Kita bahas satu-satu. Yang A dulu. Postur pengguna internet di Indonesia belum merata. Profil produk Indonesia masih banyak mengakses media tradisional seperti televisi. Nah, ini ada di paragraf berapa? Paragraf berapa? Nah, postur pengguna ini ada di paragraf ketiga. Jadi, salah ya, bukan di paragraf kedua. Kemudian yang milenial yang paling banyak belanja di internet berada di kota Yogyakarta. Kita lihat ini yang B ada di paragraf berapa? Oh, ternyata ada di paragraf pertama. Jadi salah juga. Kemudian yang C, perebutan pasar online adalah mereka dengan usia remaja 13 sampai 18 tahun. Ada perebutan pasar online, tapi selanjutnya kalian bisa lihat angkanya beda ya. Di sini 15 sampai 65 tahun, di sini 13 sampai 18 tahun. Jadi salah juga. Kemudian yang D, kelompok pasar terbesar jual beli online di Indonesia dari kalangan milenial dan Gen Z. Ada di paragraf kedua juga. Kelompok pasar terbesar jual beli online di Indonesia dari kalangan milenial, betul. Gen Z juga betul. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, soal selanjutnya. Soal selanjutnya, berdasarkan pemahaman kamu terhadap bacaan tersebut, manakah pernyataan yang tidak tepat? Berarti kita mencari pernyataan yang tidak tepat, yang bertentangan dengan teks ini. Yang mana? Yang A, B, C, D, E. Ini bukan pernyataan ya. Yang betul adalah pertanyaan. Ada typo dikit. Manakah pertanyaan yang tidak tepat? Pertanyaan yang tidak tepat. Jadi kalian menentukan pertanyaan mana yang sekiranya jawabannya itu nggak ada di sini. Yang mana? Yang D, yang E, ada yang jawab E, ada yang jawab A, ada yang jawab B. E, oke, banyak yang jawab E. Apakah benar jawabannya E? Oke, kita ke pembahasan. Yang pertama, generasi apa yang paling banyak terlibat dalam jual beli online di Indonesia? Kira-kira jawabannya ada di teks nggak? Nah, ada tuh. Kelompok pasar terbesar jual beli online di Indonesia dari kalangan milenial dan Gen Z. Jadi terjawab. Yang B, wilayah mana yang punya pengguna paling banyak belanja di internet? Ada jawabannya di teks ini. Ada di paragraf berapa? Ada di paragraf kedua. Ketua umumnya adalah ini. Mohon maaf, ketua umumnya ada yang di C. Kalau wilayahnya ada yang di Jogja ini. Jadi B dan C sudah ada jawabannya. Kemudian yang D, generasi mana yang konsumsi dan pemenuhan kebutuhannya sedang tinggi? Generasi mana? Ada di sini. Konsumsi dan pemenuhan kebutuhannya sedang tinggi adalah generasi yang usianya produktif, milenial dan Gen Z. Kemudian opsi terakhir yang belum ada adalah E. Jadi yang E yang betul, bagaimana pengelolaan asosiat e-commerce di Indonesia. Karena di sini tidak dibahas bagaimana pengelolaannya, hanya ditampilkan nama ketua umumnya aja. Jadi belum dijelaskan secara detail, jadi jawabannya yang E. Kemudian, soal gampang lagi nih. Berdasarkan teks tersebut, daerah manakah yang memiliki presentase milenial yang paling banyak belanja di internet? Yang mana? Bisa kalian lihat di gambarnya ini, bisa juga di teksnya untuk memastikan apakah betul.
Jakarta atau Yakuhimo atau Sleman atau Bontang atau Salatiga, yang mana? A, B, atau C, atau D, atau E? Dia jawab A. Dia jawab lain. Dia jawab B juga. Oke, ada yang jawab C, D, atau E. Dia jawab A. Banyak. Oke, langsung kita ke pembahasan. Oke, pembahasannya berdasarkan teks daerah manakah yang memiliki persentase milenial yang paling banyak belanja di internet. Kalau jawabannya ini banyak-banyak daerah, berarti kalian harus mencari paragraf mana yang sekiranya melampirkan atau menampilkan kota-kota tersebut. Ada di paragraf pertama ya. Jadi paling banyak belanja di internet berada di kota Yogyakarta. Ada di kalimat pertama, kalimat awal banget. Oke, selanjutnya. Berdasarkan tes tersebut, kota yang paling banyak penggunanya belanja di internet, kota mana? Masih fokus ke paragraf pertama ya, karena sama seperti soal sebelumnya. Apakah Depok atau Yogyakarta, Padang, Madiun, atau Bontang? Banyak yang jawab A. Oke, banyak yang jawab apa lagi nih? Ada yang jawab B juga. Antara A dan B, apakah betul? Kita langsung ke pembahasan. Oke, kota yang paling banyak penggunanya belanja di internet adalah kota Yogyakarta karena masih berada di 48.000 orang, sedangkan yang lainnya kota Depok, Madiun, Bontang, Salatiga itu masih di bawahnya yaitu 31%. Kemudian lanjut ke soal terakhir, berdasarkan data pada grafik, langsung lihat grafiknya ya. Berapa selisih persentase pengguna milenial antara kota Jogja dan Kabupaten Bulungan? Jadi berapa selisihnya? Tinggal dikurangi aja. Berapa jawabannya? 22 dikurangi 30. Oke, banyak yang jawab C. Banyak yang jawab C. Udah kelihatan banget ya yang C ya. Atau ada yang mau menjawab A, atau B, atau D, atau E? Oke, banyak yang jawab C. Kita lihat apakah C betul. Jadi 42 dikurangi 30 hasilnya adalah 12. Jadi jawaban yang benar adalah 12%. 42% dikurangi 30%. Jadi di sini di teks itu nggak ada guys, jadi harus melihat grafiknya. Oke, karena sudah habis soalnya, kita lanjut ke yang alternatif soal sebentar.
Ditunggu sebentar ya. Ini ada beberapa alternatif soal, jadi kalau waktunya nutut akan dibahas lima-limanya, kalau enggak hanya tiga aja. Oke, karena soalnya agak loading dan kayaknya membutuhkan waktu lama, skip aja ya. Kita tanya-tanya di kolom chat, kita bisa diskusi di kolom chat. Karena waktunya juga kurang 6 menit lagi, mending kita berdiskusi aja. Kalian boleh tanya apapun tentang literasi bahasa Indonesia, bisa tips atau trik, atau strategi, atau gimana-gimana. Bisa juga, guys, di kolom chat. Ada yang ingin bertanya atau gimana? Soal kelemahan ini gimana ya? Soalnya diperlemah gitu. Kalau soal diperlemah kayaknya nggak ada deh. Karena yang buat soal UTBK adalah ahli-ahli dalam bahasa Indonesia. Jadi jangan harap untuk mendapat soal-soal yang lemah gitu ya. Nah, apakah UTBK soalnya seperti ini atau bakal lebih susah? Tergantung guys. Ini yang dibahas adalah informasi umum pada pertemuan kali ini. Jadi bisa juga nanti ada beberapa teks lainnya, teks yang lebih susah, misalnya ada novel atau ada cuplikan-cuplikan tentang teks-teks berita yang lebih butuh pemahaman tinggi. Jadi masih belum tahu apakah lebih susah atau lebih gampang. Semoga aja lebih gampang ya. Kemudian ada yang tanya lagi, mending MTK daripada Indo kata gua mah. Oke, itu preferensi masing-masing ya buat milih MTK atau bahasa Indonesia karena ada beberapa siswa yang memang cerdas dalam bahasa Indonesia, cerdas dalam literasi, ada juga yang cerdas dalam matematika atau penalaran atau yang lainnya. Jadi preferensi masing-masing mending pilih yang mana. Tapi kalau kalian memang suka di satu bidang subtes, upayakan lebih ditingkatkan lagi, lebih diperdalam lagi. Karena biasanya memang PK, PM, kemudian yang penalaran matematika, yang menghitung-menghitung itu lebih banyak yang dapat skor UTBK 1000 daripada yang literasi-literasi. Kak, ada esai. Nah, yang di 2025 ini masih belum ada info lebih lanjut ya tentang model soal yang akan diujikan. Kalau yang tahun lalu memang ada esai, tapi esainya itu singkat. Jadi jawaban-jawaban singkat begitu. Tapi kalau yang 2025 masih belum ada info lebih lanjut. Jadi ditunggu aja nanti waktu konferensi pers SNBT itu bisa diumumkan di sana oleh pihak panitianya. Oke, ada yang tanya lagi. Esai berapa soal, Kak? Kalau yang dulu nggak banyak kok soalnya. Tapi ada esai singkatnya.
Jadi nggak jawab panjang gitu, tapi cuma dua kata, tiga kata. Oke, ada yang tanya lagi? Soal bahasa Indonesia di UTBK nanti pasti sepanjang harapan orang tua. Waduh, teksnya panjang-panjang gitu ya. Sepanjang harapan orang tua. Nah, dari itu perlu banyak-banyak baca-baca atau literasinya juga ditingkatkan, guys. Oke, tinggal 1 menit lagi nih. Ada yang mau tanya nggak? Untuk perhitungan soal UTBK, itu perhitungannya ada sistemnya sendiri nanti. Di UTBK-nya, di komputernya ada sistemnya sendiri dan masih belum diketahui bagaimana sistemnya. Oke, ada yang mau tanya lagi? Atau sharing-sharing, diskusi gitu? Tapi tinggal 1 menit, guys. Jadi takut lihat soal esai. Nggak usah takut, soal esainya itu gampang kok. Soal esainya itu cuma jawaban singkat, nggak perlu jawaban yang panjang-panjang. Oke teman-teman, waktu udah habis, udah 8.30 di sini WIB ya. Jadi Kak Maul akhiri untuk bimbingan belajar literasi bahasa Indonesia ini. Semoga literasi bahasa Indonesia nanti di UTBK 2025 nggak sepanjang harapan orang tua ya. Teksnya masih dikit-dikit karena mengingat durasi kalian juga mengerjakan satu soal itu cuma sekitar 1 menit. Jadi harus banyak-banyak latihan soal, juga tryout-tryout. Di UTBK SNBT juga ada tryout gratis, bisa kalian ikuti, bimbingan belajar gratisnya juga kalian ikuti. Semoga bisa menjadi maba di tahun 2025 ini. Siap jadi maba ya, nanti habis lolos SNBT, langsung bikin JJPTN di depan rektorat sambil pakai almet gitu ya. Amin. Oke, Kak mau akhiri ya sampai sini di Literasi Bahasa Indonesia. Terima kasih semuanya. Selamat istirahat. Selamat belajar juga. Semangat untuk mengerjakan soal-soal UTBK. Semoga dipermudah semua. Kalau tutup ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.